Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan Mimin di Bertani Cabai. Hari ini, tanaman cabai langgeng 58 berusia 62 hari setelah tanam. Kali ini, kita akan melakukan spray yang ketujuh. Untuk spray kali ini, kita akan menggunakan Mordenfol dengan dosis 1 ml untuk 1 liter air. Mordenfol mengandung piridoksin magnesium pirofosfat 43% yang setara dengan fosfat B2O5 26% magnesium 3300 ppm besi VEDTF 4200 ppm. Bermanfaat meningkatkan pembentukan energi pada saat fase-fase kritis tanaman, terutama pada fase peralihan, sehingga kondisi tanaman tetap prima di saat fase generatif. Kemudian, Mimin menggunakan Vitaron SM dengan dosis 1 ml untuk 1 liter air. Bermanfaat memperbarui sel-sel tanaman setelah serangan hama dan penyakit fungi, bakteri, virus, memenuhi kebutuhan unsur mikro pada setiap fase tumbuh tanaman. Sebagai katalisator yang mengubah unsur-unsur hara bersama karbon, hidrogen, dan oksigen menjadi bagian-bagian tubuh tanaman. Mencegah dan mengatasi gejala klorosis pada daun. Menjaga kadar klorofil dan zat hijau dauni, sehingga tanaman tetap dapat melangsungkan fotosintesis secara optimal. Kemudian Mimin menggunakan insektisida Demolish dengan dosis 0,4 ml untuk 1 liter air. Demolish 18EC adalah insektisida yang dapat digunakan untuk membasmi hama seperti kutu daun, tungau, tripa, wereng coklat, dan ulat daun. Demolish 18EC dapat digunakan pada berbagai tanaman, seperti cabai, kubis, padi, kentang, bawang merah, dan kelapa sawit. Kemudian, Mimin menggunakan penembus perata dengan Max Spreader dengan dosis 0,4 ml untuk 1 liter air. Spreader adalah surfaktan pestisida yang mengandung bahan aktif perekat, perata, dan penembus. Keunggulan produk: meningkatkan daya rekat pestisida dan mencegah pencucian oleh air hujan. Meningkatkan penetrasi daya tembus pestisida hingga 20%. Menghemat penggunaan pestisida hingga 30% sampai 50%. Kemudian Mimin menggunakan fungisida berbahan aktif Mancozeb dengan merek Ditken dengan dosis 1 gram untuk 1 liter air. Fungisida premium untuk hasil lebih baik. Fungisida protektif berbentuk tepung yang dapat disuspensikan, berwarna kuning keabu-abuan untuk mengendalikan berbagai penyakit jamur pada tanaman. Kemudian, campuran dikocok hingga merata dan siap untuk melakukan penyepraian. Spray merata ke seluruh tanaman. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana tanaman tumbuh dan memberikan hasil. Dilansir dari bumikita.id. Tumbuhan termasuk dalam kategori makhluk autotrof. Tumbuhan menyerap oksigen, hidrogen, karbon, nitrogen, dan mineral-mineral dalam bentuk ion maupun senyawa yang lazim disebut unsur hal, baik secara alami dari dalam tanah maupun dari pupuk yang sengaja kita berikan. Bahan-bahan anorganik tersebut kemudian diproses menjadi zat-zat organik yang menyusun tubuh fisik tumbuhan. Jadi, sebenarnya tanpa kita sadari tumbuh-tumbuhan atau tanaman itu membutuhkan zat-zat yang jumlahnya jauh melebihi apa yang ukuran dan bobot tubuhnya. Zat-zat tersebut tersedia sangat melimpah di alam. Beberapa di antaranya bersifat terbatas, di antaranya air, unsur-unsur hara makro maupun mikro. Tanaman yang kita budidayakan umumnya dituntut untuk tumbuh lebih cepat dan segera memberikan hasil yang bisa dipanen semaksimal mungkin. Maka kita harus memberikan lebih banyak dari apa yang sudah tersedia di alam. Kita menambahkan pupuk dan perangsang tumbuh, serta melindunginya dari segala macam gangguan hama dan penyakit dengan pestisida serta segala macam cara. Tak lain dengan harapan agar tanaman bisa tumbuh dan berproduksi secara optimal. Di kemudian hari, memberikan manfaat ekonomi bagi penanamnya.